Ramadan 1446 Hijriah. Pemirsa, menjadi hati-hati bagi kita semuanya bahwa jangan sampai ini adalah Ramadan terakhir kita di tahun ini. Untuk itu, marilah kita perkuat lagi, kita semangat lagi dalam beribadah di ujung Ramadan ini. Jangan sampai dalam mempersiapkan kita berlebaran, jangan sampai kita melupakan esensi dari ibadah Ramadan itu sendiri. Nah, selengkapnya pemirsa akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama AAUJ Rustandi, Ustadz Rustandi, dan host kita Ustadz Sofyan, Ibu, Bapak, hadirin jamaah, serta pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh Nusantara yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu-ibu masih lancar puasanya ya? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sering saya ditanya mengapa kita terkena kewajiban ibadah puasa. Sampai kita kena kewajiban ibadah puasa itu bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan itu. Contoh, bulan Sya'ban menjadi mulia karena ada peristiwa pemindahan kiblat. Dulu Rasulullah Muhammad ketika sholat menghadapnya ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Lalu Nabi berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan doa Nabi diabadikan oleh Allah. Bagaimana cara doa Nabi digambarkan di dalam Al-Quran? Nabi kalau berdoa, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Bu, ini orang puasa kalau berdoa kepada Allah, maka niscaya doanya dikabul oleh Allah. Amin. Nabi ketika berdoa bermohon kepada Allah, beliau mengangkat tangan. Lalu wajahnya dibolak-balikan ke atas langit. Menengadahkan tangan lalu wajahnya dibolak-balikan ke atas langit, minta pemindahan kiblat. Lalu Allah jelaskan di dalam Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Pindahkan arah kiblatmu ya Muhammad dari Masjidil Aqsa menghadap ke arah Masjidil Haram. Sya'ban menjadi mulia karena peristiwanya. Begitupun dengan Rajab menjadi mulia karena peristiwa Isra Mi'rajnya. Tetapi tidak ada yang terkena kewajiban puasa kecuali di bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita yang lancar puasanya pada siang hari ini Allah berikan ampunan, amin. Allah panjangkan umur kita, amin. Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bulan Ramadan bulannya biasa saja. Tetapi karena peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yaitu peristiwa diturunkannya Al-Quran. Baik Al-Quran yang diturunkan secara global, secara keseluruhan. Ada 114 surah, 6.666 ayat. Ada 1.000 ayat amar perintah. Ada 1.000 ayat larangan. Ada 1.000 ayat anjuran. Ada 1.000 ayat amsal. Ada 1.000 ayat tahdir. Ada 1.000 ayat kisah. Ada 500 ayat hukum. Dan ada 66 ayat nasy dan mansuh. Itu seluruhnya diturunkan di bulan Ramadan. Dan termasuk Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu pun terjadi di bulan Ramadan. Maka karena mulianya Al-Quran, kita terkena kewajiban melakukan ibadah puasa. Namun terkadang kita lalai bahwa bulan Ramadan itu bulan mulia, bulan ampunan, bulan rahmatnya Allah. Di mana di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Justru di akhir-akhir Ramadan, justru ujiannya kita tidak memikirkan ibadah kita, malah sibuk ngurusin kue. Betul? Sibuk ngurusin opor ayam. Betul? Sibuk ngurusin mudik. Betul? Mudik tidak dilarang. Karena itu adalah bentuk silaturahim kita kepada orang tua. Bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup,
tetapi berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia di kampung halaman kita, maka kita terkena kewajiban berbakti kepada orang tua kita dengan cara apa? Datang berziarah kubur 1 tahun sekali. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Lebaran di akhir Ramadan. Justru ini adalah saat-saat dan momen-momen di mana Allah menurunkan malam yang disebut dengan malam Lailatul. Jangan sampai di akhir Ramadan kita justru terperdaya, kita justru disibukkan dengan hal-hal yang berbau duniawi. Tidak dilarang pakai baju baru, Bu, Ibu, boleh nggak pakai baju baru? Boleh. Makanya bapak-bapak banyak yang nyesak dadanya. Nggak Ramadan mau Lebaran doang, ibu-ibu tiap hari beli online, betul? Ketok pintu lagi, orang nagih online. Tidak dilarang dengan urusan dunia, tapi ingat bahwa Ramadan itu bulan yang spesial, bulan yang dimana mampu merubah takdir manusia. Maka ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar, maka takdirnya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seharusnya hidupnya miskin mendadak jadi kaya. Amin. Giliran kaya aja kenceng. Orang yang harusnya banyak dosanya, karena mendapatkan Lailatul Qadar, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang banyak hutangnya, mudah-mudahan yang nagihnya lupa. Amin gitu, ngapa sih? Kita jangan lupa bahwa Ramadan itu bulan mulia. Ibu, puasa lancar puasa ya. Ya. Karena mulianya Ramadan, kita terkena kewajiban ibadah. Kebanyakan kita lupa puasa hanya di awalnya saja. Ada nggak di sini yang kayak gitu? Nggak ada, lagi ngaji. Puasa di depannya aja puasa. Begitu sudah mau masuk di akhir Ramadan, malah melalaikan ibadah puasanya. Ini kalau orang Cirebon bilang namanya puasa tutup kendang. Kata wong Cirebon, karena saya orang Cirebon, jare wong Cirebon arane puasa tutup kendang. Puasa di awalnya saja, tapi di belakangnya bolong. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak kayak gitu. Amin. Ini potongannya ahli ibadah semua. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnahnya pun rajin. Amin ya robbal. Maka Al-Quran menjelaskan di dalam Al-Quran dijelaskan apa? Allah perintahkan di akhir Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah ini yang kadang-kadang kita salah kaprah. Di akhir Ramadan Allah perintahkan kepada kita walitukmilul iddah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Disempurnakan ibadah puasa kita. Siangnya puasa, malamnya melakukan ibadah sholat Ya tadi ditanya sama Ustaz Rustandi tuh, biasanya di sini kalau yang terawih yang cepat apa yang gesit yang laku? Udah jujur aja, yang cepat apa yang cepat? Yang cepat. Saking cepatnya kadang-kadang imamnya lupa baca surat. Saking cepatnya. Allah perintahkan walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang diperintah oleh Allah, sempurnakan bilangan Ramadan, bilangannya disempurnakan, ibadahnya disempurnakan. Watimus syama ilal lail. Berpuasa itu bukan hanya siangnya saja, tapi sempurnakan dengan ibadah-ibadah kita di waktu malam. Alhamdulillah. Bahkan mulut kita juga kena kewajiban puasa. Maka orang puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi jika orang puasa wajib menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu 1, ghibah. Ghibah, ngomongin orang, membatalkan pahala puasa. Puasanya jalan, tapi pahalanya bisa gugur gara-gara kita ngomongin orang. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita menghadapi Lebaran, kita tidak tergoda dengan urusan-urusan dunia. Amin. Allah perintah kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita wajib bergembira dengan fadilah-fadilah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, tapi jangan lalai. Ramadan lebih penting ibadahnya daripada lebarannya. Terima kasih.
Terima kasih Kiai Haji Abdul Wahab yang telah melengkapi tema kita yang menarik ini, yaitu ketika mempersiapkan berlebaran justru itu berlebihan. Nah, bagaimana hukumnya? Tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, Ustaz Rustandi dan juga Kiai Haji Abdul Wahab. Jangan sampai ini semua justru melalaikan ibadah kita. Apalagi kita di akhir saat ini menuju di akhir Ramadan, justru kita maksimalkan ibadah Ramadan ini yang belum tentu kita bertemu lagi tahun depan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Ustaz Rustandi dan juga Kiai Haji Abdul Wahab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.